Baik, lanjut Pak. Selamat datang di situs Megalitik Gunung Padang. Ini pintu gerbang tidak merusak situs Pak, ini jauh dari situs. Ini sengaja dikembangkan untuk memberikan eye catching pada saat kita masuk ke Gunung Padang. Itu yang membelakangi yang jalan masuk sedang gerak jalan itu Pak Himam Haris, Kadis Budpar Cianjur Pak. Nah, ini sangat saat sekarang untuk saya mengharapkan dari 300 peserta paling tidak suatu saat 150 orang datang ke sana. Pak Taufik Rasen pernah mengadakan acara di sana tapi sekarang sudah jarang ke sana lagi. Moga-moga dari 300 orang 150 orang dengan membawa 4 keluarganya datang ke Gunung Padang. Gunung Padang akan ramai melihat ini. Kita dari ke Gunung Padang, sebelum sampai ke Gunung Padang kita akan melewati sebuah terowongan yang bisa dikatakan tertua yang dibangun oleh Belanda. Dibangun pada tahun 1879, dibangun selama 3 tahun, dan ini sampai sekarang jarang dilihat orang. Masyarakat kereta apian Indonesia mengangkat ini tapi seolah-olah kurang bunyi. Ini sebuah tinggalan yang sangat fenomenal sebelum kita sampai ke Gunung Padang. Insya Allah Pemda Cianjur dan Pemda Jawa Barat akan membuka kembali jalur kereta api dari untuk menuju Gunung Padang nantinya. Ini stasiun Lampegan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dari Jakarta ke Bogor, Bogor nanti lewat Sukabumi sampai ke Lampegan, atau datang lewat Bandung dari Ciroyom naik kereta sampai ke Lampegan. Nah, Gunung Padang ini juga dibahas kemarin oleh Pak Profesor Sutikno Bronto. Ini satu fenomena yang sangat menarik dari sejarah kegunung apian. Nanti akan dibahas juga oleh Pak Sujatmiko menyinggung nanti. Gunung Padang dibangun di atas bukit dengan ketinggian lebih kurang 885 meter di atas muka laut dan dilingkungi oleh beberapa fenomena alam yang sangat menarik. Ada aliran sungai di kiri kanan, di belakang di backgroundin oleh sebuah bukit, Pasir Empet namanya. Di bagian depan ada lagi aliran sungai yang di sekitarnya terdapat kawasan pertanian. Nah, Gunung Padang ini seperti saya sampaikan tadi bahwa ini bukan data baru di dunia arkeologi. N.J. Krom tahun 1914 pernah mencatat, mungkin setelah stasiun Lampegan dibangun, dia sempat main-main ke Gunung Padang, tapi tidak detil. Kemudian tahun 79, penduduk lokal yang memukimi kembali kawasan Gunung Padang, pada saat mereka membuka semak belukar, mereka melaporkan tinggalan struktur itu, dan sejak itulah lembaga kami yang sering berubah nama, sering bolak-balik kemana-mana menangani Gunung Padang itu. Dan kami, insya Allah kami akan kembali ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut Pak. Nah, ini gambaran umum Gunung Padang, bahwa saya sampaikan tadi bahwa Gunung Padang dilingkungi oleh beberapa bukit gunung. Di samping sebelah baratnya ada Gunung Karuhun, di belakangnya ada Pasir Empet, dan ini ada pemukiman yang diperkirakan ada pemukiman tua. Namanya pemukiman yang Cikuta. Ada toponim yang belum kami teliti dan perlu kami dikembangkan lebih lanjut bersama-sama. Dan sebelah sananya lagi, sebelah barat juga ada pemukiman yang diperlukan keberlanjutan dari masa lalu. Dan ini ada aliran sungai. Dan kemudian dari Gunung Padang, sebuah kajian yang fenomenal mungkin dilakukan oleh nenek moyang, karena di masa lalu pengagungan arwah leluhur berada di tempat tertinggi. Gunung Padang punya orientasi yang sangat hampir persis ke puncak Gunung Gede. Ini Gunung Padang. Kalau Bapak Ibu sempat datang ke Gunung Padang pada suasana yang sangat bagus, di foto teratas, keadaan lingkungan yang sejuk, indah, dan Bapak bisa menyaksikan bagaimana sunrise di Gunung Padang, birunya langit, orientasi ke gunung, dan kita sebelah bawah bisa melihat bagaimana struktur Gunung Padang itu sendiri. Baik, lanjut. Cukup capek untuk naik ke Gunung Padang. Kita bisa melihat bagaimana susunan anak tangga dari bawah sampai ke atas.
Ini lebih kurang 170 meter dengan kemiringan yang cukup tinggi, cukup ngos-ngosan, mungkin paling tidak 4 kali berhenti untuk sampai ke atas. Dan sampai di teras pertama kita bisa melihat bagaimana hamparan ratusan balok-balok batu yang disusun oleh nenek moyang di masa lalu. Pernah juga menjadi perdebatan dahulu tentang Gunung Padang ini, wah paling itu cuma bikinan alam. Ada ahli-ahli mengatakan, tapi kami dari sisi arkeologi cukup ngotot membantah hal itu, bahwa alam tidak pernah membuat secara berulang. Alam tidak pernah mendirikan batu secara berulang. Mungkin pada saat suatu bencana muncul batu berdiri, tapi batu berdiri kedua tidak akan kita temukan. Ini dibuat secara berlanjut oleh manusia masa lalu. Pertanggalan pasti kita belum dapat, tapi pertanggalan budaya seperti saya sampaikan tadi, Gunung Padang merupakan tinggalan masa bercocok tanam dari budaya megalitik yang sifatnya monumental, yang berkembang di Indonesia antara 2500 tahun sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Mungkin nanti bisa dimasukkan, misalnya ada megalitik 10.000, masuk nggak dalam budaya Indonesia? Di situ perlu kita ngecek time, culture, and identity dari pernyataan tersebut. Lanjut, Pak. Ini bagian-bagian yang ada di Gunung Padang. Nanti Pak Coki nanti akan mengupas batu yang sudah botak ini karena sering dipukul. Saya pertama kali datang ke Gunung Padang saat dilatih, mungkin disuruh sama Bu Edi mungkin pada tahun 84. Jadi mungkin sudah 27 tahun yang lalu. Dulu pada saat ke Gunung Padang, kita didorong-dorong oleh Mbak Titi, Ju pembimbing. Kita tidak tahu itu ada musik segala macam. Pada tahun 84 kita ke Gunung Padang hanya dapat informasi Awis Darliyah yang nyanyi apa-apanya dong tirakatan di Gunung Padang. Dia tidak mukul-mukul ini. Oke, baik. Lanjut, ini bagian yang lain, struktur-struktur yang lain di sana. Dan kemudian ini hamparan yang lebih besar lagi, bagaimana masyarakat masa lalu menyusun Gunung Padang. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi ajang sekarang. Calon-calon pejabat boleh datang ke sini, coba ngangkat batu. Kalau batunya terangkat, katanya cita-cita jadi pejabatnya bisa tercapai. Tapi saya karena bukan calon pejabat, saya tidak pernah mau mengangkat batu itu. Ini petilasan, dan sampai sekarang, masyarakat sekarang masih datang ke Gunung Padang. Ini Desember kemarin, salah satu komunitas dari Jakarta ingin merenungi diri dan ingin merenungi nasib Indonesia. Orang-orang seperti ini mencoba mensucikan diri di sana. Moga-moga kesucian mereka itu berlanjut kepada yang lain. Nah, ini bagian akhir dari Gunung Padang, sebuah menhir yang sudah roboh. Kita juga menutup batu bagian belakang itu. Mungkin yang batu yang paling besar di tengah, sekarang digerokin, tanahnya diambil, kemudian dibawa pulang, mungkin jadi jimat. Ini yang pengetahuan-pengetahuan yang lain yang perlu diluruskan, bahwa tanah Gunung Padang tidak memberi kesuburan buat tanaman yang lain. Pupuk organik, pupuk unggul, itu yang mungkin yang memberi kesuburan. Itu yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, lanjut, Pak. Nah, kaitan dengan paparan sekarang, Gunung Padang sebenarnya penuh dengan nilai-nilai kearifan di masa lalu. Pada Van Kempen tahun 49 pernah memetakan, saya pernah diskusi juga dengan Pak Dani di Gunung Padang, bahwa ini sudah ada peta tahun 49. Saya mencoba melarikan ke belakang, ternyata masyarakat Gunung Padang itu sudah arif dengan, bukan Pak Andi Arif ya Pak, mohon maaf, dengan keadaan alam saat itu. Mereka bisa membangun sebuah struktur bangunan terdiri dari beribu balok batu itu sehingga tidak runtuh oleh zaman. Mereka menyusun tangga dengan horizontal vertikal sehingga tidak terjadi gelinciran, longsoran. Kemudian mereka menyusun dinding-dinding yang vertikal, tidak seperti menyusun tangga. Dan mereka sudah mencoba mengadaptasikan kebudayaannya di jalur, para geolog mengatakan bahwa Gunung Padang terletak di jalur sesar aktif, jalur Cimandiri.
sejak 2500 tahun yang lalu, masyarakat megalitik Gunung Padang sudah beradaptasi dengan kebencanaan yang ada pada saat itu. Dan nilai-nilai yang lain, bagian terakhir mungkin nanti arsitektur Pak Pon bisa membahas ini, bahwa Gunung Padang tidak mungkin dibuat oleh masyarakat begitu saja. Tentunya nilai-nilai yang lain di balik Gunung Padang sudah ada kepemimpinan yang sangat bijaksana, sangat arif, menyatu dengan masyarakatnya, sifat gotong royong. Saat sekarang nilai kata-kata gotong royong sudah jarang didengar di masyarakat kita. Mungkin anak kita tanya apa sih gotong royong, mungkin mereka tidak bisa mengatakan. Tapi pada saat kita berkunjung ke Gunung Padang, hal-hal itu bisa kita wariskan kepada generasi mendatang sesuai dengan kajian sekarang bahwa dalam menghadapi masa mendatang tidak hanya bencananya kita berikan pelajaran kepada generasi bangsa, tetapi adalah bagaimana nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat masa lalu itu perlu kita bangkitkan dan tumbuhkan kembali di generasi kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.